Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 7, Ilmu Logo. Vikram, Ian, Cynthia Putri Handayani. Baiklah, presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Cynthia Putri Handayani. 1. Pengertian pragmatik. Pragmatik ialah kajian dari hubungan antara bahasa dan konteks yang mendasari penjelasan pengertian. Levinson 1983 dalam Nababan 1987. Pada hakikatnya, pragmatik sama dengan semantik, sama-sama membahas makna. Perbedaannya terletak pada arah kajiannya. Semantik mengkaji secara internal, ujaran dan makna, sedangkan pragmatik mengkaji secara eksternal, ujaran makna ujaran, konteks atau situasi. 2. Sejarah pragmatik. Istilah pragmatik sebenarnya sudah dikenal sejak masa hidupnya seorang filsuf terkenal bernama Charles Morris. Dalam memunculkan istilah pragmatika, Morris mendasarkan pemikirannya pada gagasan filsuf-filsuf pendahulunya seperti Charles Sanders Peirce dan John Locke yang banyak menggeluti ilmu lambang semasa hidupnya. Ilmu tanda dan ilmu lambang yang mereka pelajari itu dinamakan semiotika atau semiotik. Charles Morris membagi ilmu tanda dan ilmu lambang itu ke dalam 3 cabang ilmu, yakni yang pertama sintaktika atau sintaktiks, studi relasi formal tanda-tanda. Yang kedua, semantika atau semantiks, studi relasi tanda-tanda dengan objeknya. Dan yang ketiga, yakni pragmatika atau pragmatiks, studi relasi antara tanda-tanda dengan penafsirannya. 3. Prinsip teori pragmatik. Berikut beberapa prinsip teori pragmatik. A. Tindak tutur. B. Prinsip kerjasama Grid. C. Prinsip tata krama. D. Prinsip interpretasi pragmatik. E. Prinsip kewancanaan. F. Pragmatik sosialisasi. G. Pragmatik wacana. Dan H. Tuturan nilai-nilai. Baiklah, presentasi yang kedua akan disampaikan oleh Vikram T. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Cynthia Putri Handayani, yaitu nomor keempat, kaidah pragmatik. Apa itu kaidah pragmatik? Kaidah pragmatik terdiri dari A, yang pertama A, parameter pragmatik, yaitu hal-hal yang mengatur strategi pemilihan, bentuk-bentuk yang memiliki tingkat kesopanan yang berbeda. Yang kedua, B, skala pragmatik terbagi menjadi 3. Jadi 3 yaitu 1. Skala untung rugi. Skala ini mempertimbangkan untung rugi dari penawaran tindak A bagi pembicara atau suatu penyimak. Yang kedua, skala kefaktulifan, yang dimana ilokusi diurutkan sesuai dengan jumlah pilihan yang diizinkan oleh pembicara pada suatu penyimak. Yang ketiga, yakni skala ketidaklangsungan, yang dimana dari sudut pandang pembicaraan, ilokusi diurutkan berdasarkan panjangnya jarak yang menghubungkan tindak ilokusi dengan tujuan ilokusi. Yang kelima, contoh dari suatu pragmatik. Yang pertama, Pak, saya izin untuk ke belakang. Secara pragmatis, kalimat di atas memiliki bentuk aslinya. Pak, saya akan ke toilet. Namun, karena kata toilet dianggap tidak sopan, lalu kata tersebut diganti ke kata ke belakang. Yang kedua, Mas, pesen kuenya. Secara pragmatis, kalimat di atas penting. Mas, saya memesan kue. Bahkan makna bentuk kalimat aslinya lebih tinggi. Namun karena kalimatnya terlalu panjang untuk ucapan lisan, kalimat itu juga diringkas tanpa mengurangi makna kata tersebut. Untuk presentasi kami akan menjelaskan suatu kesimpulan, yakni pragmatik adalah studi yang mengkaji tuturan dari segi makna dan konteks yang menyertai tuturan tersebut. Pada hakikat pragmatik sama dengan semantik, yaitu sama dengan mengkaji makna suatu tuturan secara internal. Sedangkan pragmatik mengkaji
makna suatu tuturan secara eksternal. Pada umumnya, pragmatik dianggap sebagai hal yang tidak penting. Namun, pandangan ini berubah ketika pada akhir tahun 1950-an, Chomsky menemukan titik pusat sintaksis dan semenjak munculnya semangat California atau Bush pada tahun 1960, pragmatik mulai tercakup dalam kajian linguistik. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada materi kali ini. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.